guys, dalam pembelajaran video kali ini kita akan mengenal tentang ribosom. Sebelumnya, apa sih ribosom itu? Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat. Dalam selnya berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom rRNA dan 35% protein ribosom yang disebut ribonukleoprotein atau RNP. Sejarah ribosom oleh George Emil Palade. Pada pertengahan tahun 1930, beliau meneliti ribosom menggunakan mikroskop elektron, bahwa organel sel ini diketahui tersusun dari 4 jenis rRNA dengan 80% jenis protein yang berbeda-beda. Fungsi ribosom, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sintesis protein, yaitu proses pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Untuk FYI, rangkaian dalam proses sintesis protein ini dinamakan sebagai dogma sentral. Yang kedua yaitu translasi, yaitu merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Bentuk dan struktur ribosom. Pada prokariota, ribosom prokariotik memiliki ukuran 70S dengan kandungan 60% RNA dan 40% protein. Organel sel ini berada bebas di bagian sitoplasma dengan ukuran subunit 50S dan 30S. Memiliki ukuran panjang 29 dikali 21 nanometer dengan massa 2.520.000 Dalton. Pada eukariota, bentuk ribosom eukariotik berukuran 80S dengan 40% kandungan RNA dan 60% kandungan proteinnya, memiliki lokasi bebas pada sitoplasma dan terikat pada retikulum endoplasma. Ukuran panjang sekitar 32 dikali 22 nanometer dan massa kurang lebih 4.220.000 Dalton. Ribosom terbagi atas dua subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Pada subunit kecil tersusun dari 1 rRNA dengan 21 protein dalam prokariota pada bakteri dan 1 rRNA dengan 30 protein dalam eukariota pada mamalia. Sedangkan subunit besarnya tersusun oleh 2 rRNA dengan 31 protein pada prokariota dan untuk eukariotanya adalah 3 rRNA dengan sekitar 49 protein. Letak ribosom dalam sel. Jika gambarnya diperbesar, di dalamnya terdapat rantai peptida yang memanjang, yang di dalamnya ada asam amino dan subunit besar ribosom. Di bawahnya terdapat RNA dan mRNA dengan bentuk seperti rantai, dan di bawahnya juga terdapat subunit kecil ribosom. Biogenesis ribosom di dalam sel. Biogenesis ribosom adalah proses pembentukan subunit ribosom. Pada sel prokariotik memiliki ciri antara lain gen ribosom yang ditranskripsi sebagai satu unit dan langsung membentuk molekul RNA dari DNA. Gen RNA dengan 5S, 23S, dan 16S rRNA yang ketat bergerombol dalam kromosom. Prosesnya dimulai dari mRNA keluar dari nukleus lalu menempel pada ribosom 30S, menghasilkan aminoasil, adenosil monoposfat atau AAAMP, dan fosfat anorganik atau P. Pada sel eukariotik memakan waktu yang lebih panjang, proses yang lebih kompleks, pembentukan 8S dan 28S rRNA berada di nukleolar organizer, serta pembentukan 5S rRNA yang berada di sisi luar nukleolus. Proses ini melalui 3 tahap, yaitu proses transkripsi rRNA yang menghasilkan 45S rRNA
Yang kedua, processing 45S rRNA menjadi 18S dan 28S rRNA, serta yang terakhir adalah perakitan ribosom atau translasi yang terjadi di dalam bagian sitoplasma. Sifat ribosom pada struktur organel sel. Yang pertama, organel sel yang memiliki bentuk universal dengan bentuk elips pada potongan longitudinal. Yang kedua, setiap subunit ditandai dengan koefisien sedimentasi dalam satuan S atau Svedberg. Yang ketiga, koefisien sedimentasi pada sel prokariotik adalah 70 Svedberg dengan 30 Svedberg untuk subunit kecil dan 50 Svedberg untuk subunit besar. Yang keempat, koefisien sedimentasi pada sel eukariotik adalah 80 Svedberg dengan 40 Svedberg untuk subunit kecil dan 60 Svedberg untuk subunit besar. Yang kelima, memiliki dimensi yang bervariasi. Untuk sel unit eukariotik memiliki panjang 29 nanometer dengan besar 21 nanometer, dan untuk sel prokariotik memiliki unit dimensi sepanjang 32 nanometer dengan besar 22 nanometer. Yang keenam, pada sel prokariotik memiliki subunit dengan bentuk kecil memanjang, melengkung dengan 2 simetris, menyerupai kursi dan memiliki 3 digitasi. Yang ketujuh, pada sel eukariotik bentuk subunit hampir sama seperti dimensi ribosom pada E. coli. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.